Online itu hanya akan bisa memberikan sesuatu yang fresh, sependengaran, sepenglihatan, tapi secara konkret belum tentu. Sibuk dengan konten, sibuk dengan ibadah spiritual, sibuk dengan rekaman, dan lain sebagainya. Dan keluarga akhirnya menceraikan diri sendiri dari keluarga itu sendiri gitu kan. Jadi Shalom, ini Pendeta Thea Berus Miring. Hari ini saya kedatangan teman saya untuk bercerita-cerita bersama kita hari ini, yaitu Pendeta Boy Hutagalung. Sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke semua jemaat juga pelayan-pelayan Tuhan yang ada di gereja kita. Terima kasih, selamat mendengarkan cerita dari kami. pandangan abang sendirilah di virtual ministry ini. Kira-kira apakah yang bisa dilakukan supaya menunda ataupun mengurangi jajan spiritualitas ataupun jajan rohani melalui virtual ini? Iya, ribet juga, ribet memang sih kalau zaman sekarang. Soalnya kenyataan virtual ini kan sudah terlalu sudah sangat melekat dengan kehidupan kita. Dan akhirnya kayak Pendeta Thea harus masuk juga ke dunia virtual, meskipun ada alasan-alasan yang sifatnya kekeluargaan dalam menghasilkan konten-konten kreatif untuk ini menyapa. Tapi dari situ aja sebenarnya kelihatan bahwa Pendeta Thea ini melihat bahwa ada kebutuhan spiritual yang bisa tersampaikan kepada keluarga atau jemaat menggunakan media virtual gitu. Yang yang barangkali saat-saat tertentu sulit untuk dilakukan. Dan kalau boleh dikatakan mungkin hampir ya 3/4 lah kehidupan kita itu memang di dunia maya gitu. Jadi bisa dibilang gini, bagaimana cara pendeta bisa mengenali atau menjangkau kehidupan jemaatnya saat ini? Kalau ketika perjumpaan langsung itu sangat membatasi kita. Kita datangi rumah si A, rumah si B, paling cuma 2 rumah, 3 rumah satu hari. Dan kita baru mendapatkan cerita, narasi, mendoakan pergumulan jemaat kita. Gitu. Tapi sekarang kita bisa lebih cepat untuk bisa mengetahui mereka. Lihat aja status Facebooknya, langsung kebaca. Wah, ini kayaknya lagi butuh pergumulan, bisa kita chatting pribadi, jangan jangan dibalas di ininya. Kalau mau tanya mendalam kan, di komen nanti berabe kan. Jadi kecuali kasih support semangat. Tapi kalau kita mau mendalami, kita masuk di situ. Karena jemaat kita hidupnya di situ, 3/4-nya dari situ kehidupannya. Nah, karena itu kita melihat jadi ini sebenarnya ruangan baru untuk mengoptimalkan pelayanan. Dan persoalannya adalah ketika ruangan baru ini ternyata sangat luas. Ruangan baru ini ternyata memberikan kebebasan pilihan kepada jemaat-jemaat. Dan padahal kita punya kepentingan untuk mempertahankan loyalitas jemaat pada gereja kita. Dan kita ingin supaya dia juga dalam tanda petik ya kita bisa memagari mereka pada pemahaman-pemahaman yang ya setidaknya tepatlah dengan gereja kita gitu kan. Itu kan kepentingan pendeta dalam menggiring jemaatnya masuk dalam konsep teologi, konsep kegerejaan yang ada pada gerejanya. Dan itu wajar-wajar saja sih menurut aku. Dan memang ya kecenderungan agama memang begitu, ya membatasi, memberi ruang supaya ruang yang jangan terlalu luas juga, tapi ada batasan tertentu. Soalannya masuk di dunia online, kita masuk pada dunia spiritualitas. Spiritualitas itu sangat luas, itu sangat beyond religion kalau bisa dikatakan ya. Agama itu nggak bisa membendung spiritualitas. Buktinya apa? Kayak manapun agama, gereja membangun teologi dan macam-macamnya itu. Kita memproduksi tata ibadah, memproduksi pemahaman iman, konfesi. Yakinlah bahwa di aras jemaat, hal itu sangat sulit diakses. Paling tidak dipahami. Sehingga mereka akan mencari mana yang paling sederhana untuk bisa mereka akses. Mana yang paling sederhana yang nyantol di hati mereka. Ya kalau pendetanya tidak mampu berkenosis gitu ya, menurunkan berinkarnasi gitu ya. Jadi mengosongkan pengetahuan yang berlebihan itu sehingga kemudian menjadi lebih mampu dipahami oleh jemaat, itu mereka pasti nggak akan terjangkau kebutuhan spiritualnya. Kita hanya mengurung mereka di gereja,
Tapi mereka nggak dapat apa-apa sebenarnya. Mereka nggak bertumbuh kerdil gitu, karena mereka nggak paham apa sih sebenarnya yang sedang dibicarakan, atau mereka paham tapi kayaknya kurang fresh gitu. Sementara kalau mereka keluar sedikit dari ruang gereja, malah mereka jadi fresh. Tapi liar ya, namanya kok dibuka ruangan itu kan bisa kemana-mana itu. Nah jadi bagaimana ini supaya kita nggak jajan rohani? Kalau menurut aku udah nggak bisa. Ini adalah zaman di mana orang memang harus membeli dan menyeleksi asupan rohani mereka. Nggak bisa kita bilang nggak boleh lagi jajan rohani gitu ya. Nggak bisa. Kecuali kalau kita bilang milikilah loyalitas kepada gerejamu sendiri, itu bisa. Tapi kalau membatasi mereka untuk mengakses kebutuhan rohani di media sosial atau di media virtual, ini sudah nggak bisa. Jadi ya yang paling bisa kita lakukan adalah mengimbangi asupan yang mereka dapat, mengikuti perkembangan yang mereka dapat dengan menghadirkan narasi-narasi, istilahnya counter narasi lah ya, narasi pembalas atau narasi pelengkap, supaya mereka tidak salah memahaminya misalnya gitu. Contoh beberapa waktu yang lalu kan itu kan viral sekali misalnya, contoh misalnya kayak Christian Prince, debaters agama-agama gitu. Itu gereja kalau nggak tanggap dengan hal itu dan nggak bisa menjelaskan juga tentang apa yang sedang dipertanyakan di situ, kita dianggap nggak update gitu. Pernah seorang jemaat bilang gini, dia cerita ini pas lagi di konsistori, dia ngomongin tentang konten-konten di YouTube gitu ya, Gilbert Lumondong dan lain-lain gitu. Lalu kemudian dia ngomong komen begini, kalau pendeta GPIB Pak nggak bisa Pak ya bikin konten-konten yang sebebas pendeta-pendeta Gilbert Lumondong atau yang lain-lain Pak ya. Ya memang kalau saya Pak, kalau mencari ilmu-ilmu tentang teologi yang progresif itu Pak, saya nggak cari pendeta GPIB Pak. Saya carinya ya konten-konten YouTube itu, karena kalau pendeta GPIB kan Pak pasti nggak bisa ngomong kayak begitu Pak. Dalam hati saya ini mak jelek juga ngomongnya. Jadi dia tahu seolah-olah bahwa pendeta dari gereja tertentu itu nggak bisa sedalam itu ngikutin perkembangan. Jadi kesannya kita tuh cuma kayak di kandang aja muter-muter di situ. Nah, padahal jemaat nggak puas. Mereka pengen lagi yang lebih gitu. Nah, itu indikasi sebenarnya justru positif karena mereka ternyata lapar, mereka itu haus gitu. Nah, sekarang persoalannya gerejanya nggak sanggup memenuhi kebutuhan lapar dan hausnya itu. Nah, karena itu ya memang sudah harus kita sadari bahwa memang terbuka ini ruangan ini untuk semua orang. Nah, kemarin pendapat Pak Dan itu menarik ya, dan bikin aku berpikir keras juga ya. Kita kan, wah, saudara-saudara ini dengerin khotbah sana sini dari gereja lain gitu kan. Nah, pendetanya sendiri kurang didengarkan gitu. Padahal di sisi lain ada teman kita pendeta yang justru diundang kemana-mana dan didengarkan di mana-mana. Jadi kita didengarkan, tapi kita nggak mau jemaat kita mendengarkan orang lain. Kan egois banget. Nggak bisa gitu ya. Kalau mau, sebenarnya ini adalah oikumene jadinya. Biarkan mereka melihat gitu, memilih gitu. Dan jadilah sahabat gitu buat jemaat, sehingga mereka enak mendiskusikan apa yang didapat. Pendeta, adalah kemarin kayak gini. Menurut Bu Pendeta gimana gitu. Jadi kita, menarik ya, ayo kita diskusikan begitu. Kalau kita jadi sahabat begitu, kita bisa mendampingi mereka supaya apa yang mereka dapatkan juga dikunyahnya jangan langsung telan. Bisa jadi kan belum tentu sehat gitu. Tapi kalau kita langsung blok, mereka ya udah gitu. Pak, datang aku hari Minggu ibadah di GBKP, tapi habis itu aku dengarkan yang lain gitu. Jadi dia nggak mau diskusi sama kita nggak tahu juga apa yang mereka dapatkan di luar sana. Gitu. Jadi sebenarnya ada positifnya juga secara oikumene. Jadi kita bisa mengerti keluasan gereja. Tapi di balik apa yang harus dilakukan gereja supaya fenomena jajan spiritual ini, jajan rohani ini juga kita bisa memperlengkapi jemaat kita gitu. Ada kekuatan gereja, Bu Pendeta Tea. Kekuatan gereja lokal itu ada pada pastoral care-nya. Jemaat bisa cari khotbah kemanapun dia mau. Dia bisa mendengarkan siapapun berkhotbah, mencari konten rohani manapun, tapi pengkhotbah
di konten itu belum tentu memperhatikan kita sebagai pendengar. Dia belum tentu tahu pergumulan kita secara pribadi. Dia belum tentu mendoakan kita. Kekuatan dari gereja lokal adalah kita bisa memberikan perhatian yang nyata kepada jemaat kita. Relasi itu tidak bisa diberikan oleh konten-konten online yang satu arah. Tapi jemaat atau gereja bisa melakukan itu. Sehingga gereja masuk di dunia virtual untuk menyampaikan pesan satu arah, tapi di sisi lain dia perlengkapi dengan tetap dalam relasi. Ibu ini, bapak ini, tetap majelis jemaatnya tetap jaga dia. Itu kekuatannya. Yang lainnya cuma bisa khotbah. Tapi lu bisa bantu apa buat kehidupan keluarga saya? Lu bisa bantu apa untuk kehidupan pergumulan saya? Paling saya cuma dengar. Tapi kan iman itu bukan cuma tentang membaca dan mendengar atau mendapatkan gagasan-gagasan yang baru, tapi juga tentang keterlibatan. Gereja perannya adalah keterlibatan untuk kehidupan orang itu. Ya belum tentu konten itu bisa mengubahkan kehidupan orang, tapi gereja yang menopang, yang hadir, yang peduli, di situ kekuatannya, dan itu tidak akan tergantikan oleh gereja online. Nggak akan. Online itu hanya akan bisa memberikan sesuatu yang fresh, sependengaran, sepenglihatan, tapi secara konkret belum tentu. Kekuatan kita di situ. Khotbah di mana-mana, tapi belum tentu kan kita ngerti masalah kehidupan pergumulan masing-masing jemaat yang dengerin kita. Tapi pendeta TA pasti tahu pergumulan jemaat. Harus kuat. Kekuatan kita harus di situ memang. Begitu, Bu Pendeta. Ya, Bang. Jadi akhirnya aku berpikir begini. Kita kembali lagi ya, nge-rewind yang kita bicarakan tadi tentang corak-corak spiritualitas. Ternyata juga corak spiritualitas bukan jadi alasan bagi jemaat untuk jajan, menurutku jadinya. Kenapa? Kalau gereja punya pastoral care itu tadi, artinya kita mengerti mereka, toh walaupun kita punya kekurangan secara ya pelayanan spiritual, artinya dalam peribadatan, ya mereka juga tidak akan mencari yang lain. Artinya walaupun mereka ya ingin tahu banyak hal, mencari pengetahuan dengan berbagai hal, tapi untuk kesetiaan pada gereja dalam pelayanan, itu ikut ambil bagian dalam persekutuan, kurasa itu bukan jadi alasan mereka untuk tidak ambil bagian. Nah, persoalannya memang saat ini kan berarti ketakutan kita bahkan kesalahan kita sendiri. Jadi bukan kesalahan di jemaat dong, di jajan rohaninya kita yang sebenarnya tidak memahami mereka gitu. Jadi pada kebutuhan pergumulan mereka kita tidak hadir, terus pada kebaktian kita menuntut mereka untuk selalu hadir gitu. Jadinya aku berpikir seperti itu gitu, Bang. Jadi apapun coraknya, kalaupun berbeda dengan kita, tempat kebaktian kita, persekutuan kita, kalau memang gereja memperhatikan, artinya ya tidak mencukupkan kebutuhan sih, tapi hadir bersama-sama dengan mereka, kurasa mereka juga tidak berpikir dua kali lah untuk mencari persekutuan yang lain gitu. Betul. Iya. Menurut Bapak Pendeta. Iya, aku setuju dengan itu Teh. Banyak sih aku lihat kayak misalnya jemaat dia akhirnya dengerin khotbah dari gereja ini, gereja itu. Tapi itu sekedar dengerin khotbah aja gitu. Dan itu cuma sekedar pemuasan pendengaran saja. Itu sama aja kalau kita kayak lagi pengen cari pengetahuan tertentu. Tapi itu kan kognitif. Itu kan cuma pemahaman. Nggak semua orang gemar dengan hal-hal yang kognitif. Nggak semua juga orang kebutuhan spiritualnya itu adalah reason inquiry, yang dengerin khotbah, bagus khotbahnya ya, nyentuh kali. Nggak gitu. Ada juga yang nggak nyampe gitu. Akalnya terbatas untuk memahami. Sekeren apapun khotbah itu buat dia, apa ya, nggak dapet aku gitu. Tapi begitu kita berikan, kita datang, kita kunjungi, atau kita telepon, apa kabar Pak, gimana ininya? Wah, dia bertumbuh. Karena dia butuh teman ternyata, bukan butuh khotbah. Nah, ada juga ya orang-orang yang ternyata ya nggak terlalu pusing dengan peribadahan, tapi yang dia perlukan itu adalah sebenarnya adalah tentang kebersamaan, persekutuan gitu ya. Jadi atau dia butuh kegiatan bersama gitu. Jadi khotbah it's okay. Aku sering lihat gini contohnya. Ini mohon maaf sebelumnya. Oma-oma, opa-opa gitu ya, ataupun kalau kami lah ibadah sektor. Kalau kemarin kan kita bilang ibadah keluarga itu apa? PPJ itu ya. PJJ.
PJJ ya, PJJ itu ya. Kadang-kadang kan gini, waktu aku masih inilah ya, masih SMA gitu ya, atau masih mahasiswa, masih idealis-idealis banget gitu. Dengerin khotbah entah itu penatua, entah itu pendeta, yang menurut aku sebenarnya aku nggak ngerti sama sekali apa arti khotbah ini, nggak nangkap Gak kena. apa poinnya gitu. Jadi tapi jemaat itu dari minggu ke minggu hadir terus di ibadah keluarga. Padahal dia nggak ngerti khotbahnya. Berarti bukan khotbah yang dia cari. Yang dia cari persekutuan sektor itu. Dia pengen ketemu sama mama si ini, bapak si ini. Dia perlu itu. Dia ingin menunjukkan diri hadir sebagai komunitas. Ternyata bukan khotbah. Kalau khotbah yang dia pikirkan, aku lihat ini khotbah kalau kayak gini terus apa nggak bingung semua orang gitu ya. Tapi bertahun-tahun nggak pindah-pindah tuh dari gereja. Apakah nggak ada pilihan di sebelahnya gereja keren-keren? Nggak pindah juga. Tapi dia memang menjadi milik komunitas itu. Jadi khotbah, ibadah yang mungkin hanya monoton atau apa, ya itu relatif lah. Bukan itu yang utama. Karena kita ini khawatir karena kita kelahiran milenial, Pendeta Tea. Jadi kita masuk di dunia itu dan kemudian kita khawatir. Padahal mungkin orang tua yang agak senior dari kita biasa-biasa aja tuh gitu. Pokoknya sajian Pendeta Tea buat saya menarik, saya nggak perlu yang lain-lain. Mungkin bahkan dia nggak mengakses WA sama sekali gitu. Kayak cuma di Pulau Lingka misalnya di sini kan. Jarang ada yang buka-buka YouTube habis duitnya untuk beli paket gitu. Dan dia tetap setia pada gereja misalnya, nggak ada masalah. Karena gereja itu keluarga dia gitu. Nah, ketakutan gereja adalah apabila dia sudah tidak menjadi keluarga bagi jemaatnya. Kalau dia sudah sibuk hanya menyajikan pelayanan ibadah dan mencari khotbah-khotbah yang seru-seru, tapi tidak menjadi keluarga bagi gereja, khawatirlah dia. Karena itulah nanti yang paling mendasar akan membuat jemaat akan keluar. Hilangnya kekeluargaan dalam gereja dan hilangnya pastoral care di gereja. Atau kurang lah, paling tidak. Ya, jadi sebenarnya yang perlu kita lakukan apa ya Bang, nggak capek sih sebenarnya. Artinya gini, kalau aku malah mikir lagi kembali, aku banyak mikir sih sebenarnya ini. Ya harus mikir memang. Apa? Sebenarnya jadi ada untungnya, toh banyak gereja-gereja bikin konten-konten spiritual seperti itu, konten rohani. Artinya kita malah pendeta punya tugas yang dalam tanda kutip lebih ringan. Maksudku seperti ini. Ya mereka dapat pengetahuan di sana, kita tinggal jaga kekerabatan aja gitu. Maksudku secara tugas persiapan dan lain sebagainya itu ya udah mereka sudah dapat di konten gitu. Tapi untuk secara pelayanan, untuk secara diakonia, persekutuan dan lain sebagainya, dan disitulah yang sebenarnya kita harus perkuat. Nah, seringkali aku lihat kita jadinya sibuknya di ngikutin zaman gitu, sibuk dengan konten, sibuk dengan ibadah spiritual, sibuk dengan rekaman dan lain sebagainya, dan keluarga akhirnya menceraikan diri sendiri dari keluarga itu sendiri gitu kan. Jadi itu yang kayaknya aku takutkan. Jadi memang aku juga punya pemikiran yang seperti itu, Bang. Jadi maksudku, mungkin bukan ketakutan sih. Kok jadinya aku nggak berpikir yang seperti kamu bilang itu tadi. Oh ya, zamannya milenial. Oh berarti pendetanya juga ikut milenial gitu. Terus, zamannya orang pada ngakses YouTube. Oh pendeta juga ikut di YouTube gitu. Nah, tanpa berpikir bahwa sebenarnya nggak sederhana itu sebenarnya gitu. Dan kekerabatan itu tidak hanya dijalin sehari dua hari gitu kan. Itu bertahun-tahun juga prosesnya gitu. Sahabatan di gereja. Itu menarik. Keluargaku adalah gereja. Jadi cakep. Keren kali gitu, Bang. Tapi benar sih Teh, yang Teh garis bawahi tadi itu tetap penting karena kan frame yang bingkai yang Pendeta Teh tadi coba bawa di awal, corak spiritualitas itu memang harus diperhatikan, Pendeta. Ya. Jadi memang ya itu kita yang harus belajar juga selain kita menguatkan di era online ini, persoalannya persahabatan karena kan pertemuan fisik kan berkurang. Jadi orang kan jadi kangen gitu. Nah, jadi kehadiran pendeta yang secara intens itu atau majelis jemaat secara intens itu diperlukan. Dan ini kekeluargaan itu yang menjaga persekutuan. Namanya juga tubuh Kristus kan. Jadi tubuh Kristus ya memang ya harus sakit sama sakit, senang sama senang gitu. Jadi memang
udah begitulah, gereja itu memang cirinya seperti itu. Nah, tapi memang corak spiritualitas memang PR banget buat kita. Karena tadi betul yang karena kalau kita nggak perhatikan itu, kasihan. Dia setia kan di gereja kan, tapi dia tumbuhnya nggak maksimal. Iya. Jadi dia dia itu apa ya? Dia setia banget tumbuh di situ kan gini. Tapi kerdil aja gitu. Kalau dia dikasih kesempatan, berilah ruang pada dia untuk menumbuhkan corak spiritualitasnya. Siapa tahu kita berjumpa dengan jemaat-jemaat, oma-oma, opa atau siapapun yang senang dengan persekutuan doa. Mainkan di situ. Cari aja ibadah-ibadah misalnya kayak di GPB itu di Jogja itu ada hari Sabtu ada persekutuan doa pagi. Oh, itu ada juga peminatnya karena mereka butuh persekutuan doa ternyata gitu. Atau memang butuh ibadah model TZ, kita berikan aja begitu kan nggak salah juga gitu. Jadi dia tidak gereja Katolik itu bagus sekali dalam mengakomodasi ini. Dia sadar bahwa di gereja Katolik itu semangat karismatik itu sangat menonjol sehingga tahun 65 kalau nggak salah akhirnya Katolik karismatik itu menjadi bagian dari gereja karismatik, diberi ruang, dipersilakan beribadah dengan versi karismatik, tapi misa hari Minggu kita satu dimanapun di seluruh dunia itu gereja Katolik. Tapi untuk karismatik bisa puji-pujian dengan tepuk tangan. Siapa bilang orang Katolik cuman dalam keheningan? Enggak. Aku pernah di Cipanas datang ke rumah retret yang kayak kita pergi ke Sendang Sono, mana-mana itu yang dulu waktu kuliah. Kelihatannya kan kontemplatif banget. Begitu masuk, tepuk tangan pastor dan susternya. Lagu-lagunya pop rohani. Ini aku di dunia mana ini? Mereka angkat-angkat tangan, bahkan ada pencurahan Roh Kudus, baptisan Roh Kudus khusus. Katolik sejauh ini ternyata peminatnya banyak dan orang-orang yang punya orientasi spiritual karismatik datang ke situ untuk bermeditasi, untuk berkontemplasi. Maju gerejanya. Ya ini kayak GBKP ini pasti akan maju. Sudah mulai Guluh Awar tuh dikembangkan ya untuk bentuk yang kontemplatif. Retreat centernya dan pembinaan sudah dikembangkan. Trauma apa ya? Pastoral center kalau nggak salah kan juga punya ya. Ada memberi pastoral centernya itu mulai jadi dibeli tanahnya. Secara sinodal ternyata ini sudah mulai diakomodasi gitu kan. Tapi levelnya sinodal. Jemaat lokal memang harus agak pelan-pelan karena kompleks. Apalagi kalau cuma satu pendeta, itu bisa meledak pendetanya mengerjakan semuanya. Harus kerjasama kita. Misalnya katakanlah klasis, ganti-gantian untuk mewujudkan itu. Bisa pendeta Tia. Dan pendeta Tia sangat berkompeten untuk melakukan itu. Buktinya sudah masuk pada corak spiritualitas ke-10 menurut Gary, yaitu menurut penelitian yang terbaru ini. Corak spiritualitas online itu sudah masuk dalam corak spiritualitas baru. Tia sudah masuk ke situ kan, jadi pedih. Cuman kadang aku mikir jadi ketakutanku bahwa yang kulakukan tidak cukup. Makanya jadinya aku bertanya, apakah hanya sekedar itu saja, tapi ternyata ada corak-corak yang lain yang harus kita jaga, tapi jauh lebih daripada penting kekeluargaan yang nomor satu. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Yes. Asik banget. Generasi rumah cemara keluarga cemara. Tidak pernah ada sekalipun dalam sejarah iman Kristen, gereja Kristen, iman kita tidak virtual. Seumur hidup gereja Kristen imannya virtual. Jadi nggak perlu dipermasalahkan bentuk-bentuk virtual ini. Doa saja nggak kelihatan, itu kan berarti kita mengimajinasikan. Virtual. Perjamuan kudus, cuman kelihatan benda, emangnya beneran? Penghayatan virtual apalagi. Nggak pernah sekalipun kita beriman tidak virtual. Jadi kalau dipermasalahkan itu cuma karena seleranya aja kurang pas. Pengennya ketemu langsung. Itu kan soal selera, bukan soal teologi sebenarnya. Pendeta Boydo boleh kasih sebuah kalimat penutup buat kita semua untuk menutup pembicaraan ataupun cerita-cerita kita hari ini. Silahkan Bang Boy. Ya, percakapan yang hari ini menarik sekali dan mengajak kami bergumul ya, khususnya kami sebagai pendeta, kita sebagai pendeta, bahwa apakah realitas pelayanan virtual ini akan mengakibatkan gereja yang konvensional, persekutuan yang konvensional akan menjadi tidak berarti. Kalau menurut saya, gereja memang harus masuk, kita harus masuk, para pendeta harus masuk dalam pelayanan-pelayanan yang sifatnya online. Karena generasi yang sekarang kita layani, memang 3/4 kehidupannya dihabiskan bersama dengan dunia online. Kita sehari-hari memegang gadget,
Dan gadget ini adalah media komunikasi kita. Dan karena itu, disitulah kita bisa masuk dan bisa berbagi Injil kepada sesama kita. Dan itu artinya itu ladang baru pelayanan kita. Tetapi apakah kemudian gereja akan ditinggalkan sehingga orang akan pergi bebas, tidak setia kepada gerejanya, sangat tergantung pada pelayanan utama yang sangat diperlukan oleh gereja, yaitu pelayanan pastoral gereja. Peran pastoral gereja itu tidak akan tergantikan oleh pelayanan online. Bagaimanapun, menurut saya. Karena perhatian, cinta kasih, topangan yang nyata, kekeluargaan, itu hanya bisa ditemukan, harusnya, di gereja lokal. Karena itu, berapa banyak pun kita belajar dan belanja, ataupun mendengarkan khotbah-khotbah secara virtual, tapi belum tentu pengkhotbah virtual itu, atau konten-konten virtual itu mengerti pergumulan kita, mengerti masalah kita, mengerti kehidupan kita. Diharapkan gereja setempat, pendeta, majelis jemaat, dan semua pelayannya secara lokal justru lebih menjadi tempat yang mengerti. Karena itu relasi kekeluargaan dalam gereja tidak akan tergantikan oleh pelayanan virtual manapun. Itu saja, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih sudah mengunjungi channel ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen. Juga jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya selalu dapat notifikasi. Tuhan Yesus memberkati.